Selamat malam Sobat Pos Ronda semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembicaraan kita pada malam hari ini, Ki Dharma, ini ada satu pertanyaan titipan dari Mbak Winda Unta. Niki beliau itu kemarin bertanya di kolom komentar video yang kita berziarah ke Eyang Sindoreja di Jatilawang. Mbak Winda Unta bertanya, yang pada prinsipnya kalimatnya tentu akan berbeda karena saya tidak membaca komentar dari Mbak Winda ya, tetapi prinsipnya Mbak Winda itu bertanya seperti ini, Ki. Ketika kita berkunjung ke tempat-tempat yang seperti itu, yang dipercaya atau dipercayai banyak orang itu tempat yang wingit, tempat yang disakralkan atau yang dikeramatkan, apakah ada kemungkinan kita itu dijangkung, Ki? Nah, ini dijangkung ini malah saya juga tidak begitu memahami makna dari dijangkung, Ki. Jadi jenengan nanti saya minta penjelasannya dijangkung niku nopo, kemudian apakah ada kemungkinan kita dijangkung kados niku. Monggo, Ki, pripun udaranipun. Oh, wilayah yang jati nuhune ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Itu kan kalau pemahaman saya ya, itu ada dijangkungi, ada disinungi, seperti itu. Jadi yang ditanyakan saya kemungkinan ya sedikit tahu arahnya gitu. Bahwasanya kalau orang kan dijangkungi itu sama juga dengan diikuti dan beliau turut menjaga begitu loh. Oke. Ya itu makna daripada arti daripada dijangkungi. Lah sepemahaman saya ya Mbak Winda, bahwasanya setiap manusia tentu ada yang jangkungi ya. Setiap manusia tentu ada yang jangkungi karena apa? Alam-alam gaib ini ada, mohon maaf kalau cara kasar ngomong itu, ada orang yang mati manasar ya. Manasar itu ya tumibo ing watu kayu, jatuh di watu kayu. Nah, jatuh di watu kayu ini perlu pertolongan. Nah, perlu pertolongan dari manusia yang hidup di bumi. Kan ada tuh cerita kiai saya tuh, bahwasanya kalau orang sudah meninggal di alam kubur ini, pingin pulang dalam 1 detik atau sehari saja gitu ya, untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan begitu loh. Ada itu cerita seperti itu. Artinya orang yang di alam kubur ini pada merontak pingin kembali walaupun sekejap ke alam dunia, ingin melakukan hal yang terbaik gitu loh, hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kurang lebihnya seperti itulah, saya nggak paham persis, namun yang seperti ini akan jangkungi, akan turut jangkungi ini manakala kita sudah melakukan sifat dan sikap yang soleh ya. Sikap dan sifat yang soleh artinya begini, yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa kan mau tidak mau manusia itu bisa bermanfaat bagi seluruh umat, seperti itulah. Umat ini dalam artian ya ada wit-witan, tidak cuma manusia begitu loh. Manakala kita hatinya lembut hingga tidak ada yang lebih lembut, niscaya mau tidak mau itu dijangkungi atau diikuti oleh para makhluk gaib yang numpang dengan kemuliaannya. Moga-moga kita bisa memasukkan ke surga, memintakan ampunan kepada hal-hal yang gaib. Tidaklah itu cuma arwah, tapi juga dengan setan yang ingin bertobat. Contohnya Kanjeng Nabi Sulaiman begitu loh. Lah, yang saya pahami seperti ini Pak Winda, ini kan terkait kemarin dengan kita ziarah begitu ya. Lah, manakala kita sudah dinilai oleh para hal yang gaib ini, kok kita sudah memungkinkan, ya sudah memungkinkan dalam arti sesuai target, kita paham akan perilaku kebajikan, niscaya tanpa diminta pun beliau akan nyengkuyung atau akan jangkungi. Menyengkuyung itu ya mendukung begitu loh, mendukung dengan tindakan-tindakan kemuliaan kita. Ya, tindakan kemuliaan itu bukan berarti tidak ada kendala Pak Arif, artinya tindakan kemuliaan itu tentu ada kendala. Contoh lah ya, ketika kita akan berbuat kebajikan, melerai orang yang berkelahi ya, melerai orang yang berkelahi, tentu kan satu sisi kita harus
tidak berpihak kepada sana, tidak berpihak kepada sini. Maksudnya melerai itu kan baik, tapi bisa jadi kita itu diperolok-olokkan oleh yang sedang bertengkar begitu loh. Dan lalu bagaimana caranya kita tidak itu, kalau kita mau dipukul dilalah sana itu kendo atine, ya ibaratnya kendo atine itu bahasa Indonesia apa itu? Ya tidak jadi emosi, tapi dia akan memperhatikan kata-kata kita, umpamanya seperti itulah. Ini sebuah hal yang patut kita pahami, bahwasanya tidak usah kita meminta, beliau nih saya akan paham kepada kita. Artinya kalau kita ziarah, mugi-mugi panjenengan jangkungi, ini namanya juga menyuruh begitu loh. Tapi kalau kita tidak meminta, dan itu menurut panjenengan kurang sopan begitu ya, jadi kurang pas. Jadi ketika kita saya ziarah ke makam Raja-Raja Imogiri ya Mas Reza ya, saya nggak pernah meminta, yang penting saya sowan silaturahmi. Niscaya mohon maaf, baik itu dari segi kewibawaan, kecerdasan dan sebagainya, mungkin dia akan mengikuti gitu. Ketika kita dalam kondisi yang keteter, niscaya beliau akan ikut membukakan jalan begitu. Artinya ya mudah-mudahan demikian. Ketika kita sudah keteter, sudah dalam posisi yang kurang membahayakan, niscaya dia akan membukakan jalan, akan turut serta mengambil alih keselamatan saya yang terancam, dia turut menyelamatkan, intinya seperti itulah. Ini penting diketahui, tidak usah meminta, tidak usah menolak gitu loh. Nah, yang penting kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maksud dan tujuan leluhur yang belum kesampaian. Niscaya beliau ini akan jangkungi kita, nggak usah kita meminta. Dengan kata lain, tidak usah kita minta dijangkungi, niscaya kita akan dijangkungi begitu. Oke, berarti dijangkungi ini saya kembali ke definisi. Dijangkungi itu adalah dibuntuti, mudahnya seperti itu. Ya, diikuti gitu aja. Tetapi diikuti ini bukan dalam artian negatif. Iya, positif. Karena kalau hanya dibuntuti itu kan pemahaman orang akan, wah kok aku dibuntuti misalnya. Bukan seperti itu justru. Iya, artinya turut memproteksi kita, yang dimaksudkan begitu, memproteksi kita dari hal-hal yang kurang pas, yang membahayakan. Saya contoh kan ada itu, dalam sebuah kecelakaan umpamanya gitu, satu bis mati semua gitu loh. Lah, ini dilalah ada satu lah, ini diantara yang selamat gitu loh. Itu biasanya kejadiannya seperti itulah. Ini namanya orang yang dicangkungi dilalah kersane ngalah, sing ora bisa dibantah, itu terselamatkan. Saya rasa demikian. Oke, seperti itu penjelasannya Mbak Winda Unta. Ini juga bagus untuk membuka wawasan atau perspektif baru bagi subscribers Sports Ronda semuanya. Terima kasih sudah meninggalkan terima kasih sudah bertanya di kolom komentar, sehingga kita bisa membuka wawasan tadi kepada teman-teman semuanya. Adapun kepercayaan, pemahaman, penafsiran kami kembalikan kepada Sobat Sports Ronda semuanya. Terima kasih sudah menyimak video sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.